Halo semuanya, perkenalkan saya Anansia Siena, salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan di institusi Universitas Nusa Cendana gelombang kedua. Saya berasal dari Prodi Kimia, jadi saya termasuk dalam kelas rumpun MIPA, khususnya MIPA 2. Adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya karena Kemdikbud telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mengenyam pendidikan profesi guru walaupun saya merupakan tamatan sarjana terapan atau sarjana sains dari kimia murni. Pada kesempatan ini, melalui video ini, saya akan berbagi kepada teman-teman pengalaman saya dalam melakukan PPL pada semester 1 perkuliahan. Dan pada video ini saya akan coba berbagi bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam kegiatan PPL ini, serta hal apa saja yang menjadi tantangan dan yang menarik yang saya temui selama kegiatan PPL. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di luar sana, calon guru profesional. Baik, sebelum saya menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan selama saya PPL, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua bahwa pada kegiatan PPL pertama, saya kebetulan mendapatkan tempat PPL di SMA Negeri 5 Kota Kupang. Jadi saat saya PPL, saya mengajar kelas 11 IPA A, dan di situ saya mengajar lebih dari 20 orang siswa atau peserta didik. Dari Prodi Kimia sendiri sebenarnya kami ada 5 orang kakak-kakak yang juga lolos program pendidikan profesi guru jurusan kimia yang teman-teman bisa lihat di sini foto-foto kita, dan kebetulan kita juga mendapatkan tempat PPL di lokasi yang sama. Namun kita mengampu mata pelajaran kimia di kelas yang berbeda. Oke, selanjutnya saya akan coba berbagi bagaimana sistem pembelajaran yang saya lakukan selama saya PPL. Jadi melalui program pendidikan profesi guru ini saya belajar begitu banyak hal baru yang saya perlu ketahui sebagai seorang atau calon guru profesional di masa depan. Dan hal-hal terbaru ini sangat bermanfaat bagi saya. Adapun kegiatan PPL yang saya lakukan itu dilaksanakan berpola lesion study. Teman-teman mungkin baru mendengar istilah lesion study ini, atau teman-teman yang berasal dari sarjana pendidikan sudah pernah mengenal, atau teman-teman yang non pendidikan juga pernah membaca jurnal dan sebagainya. Tapi bagi saya pribadi, saya baru mengenal istilah lesion study ini. Nah, lesion study itu apa sih? Akan saya jelaskan berikut ini. Pola lesion study adalah pola pembelajaran yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah plan, yang kedua do, dan yang ketiga see. Dari namanya saja sendiri, teman-teman saya yakin sudah bisa tahu bahwa pada bagian plan artinya kita merencanakan sesuatu. Jadi pada bagian plan ini dalam konteks PPL kami melakukan diskusi dengan dosen praktik lapangan atau DPL serta guru pamong kami dalam merancang atau membuat modul ajar yang kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembelajaran bersama dengan peserta didik di sekolah. Dan untuk pembuatan modul ajar sendiri, kami begitu banyak mendapat masukan yang tentu saja mendukung dari dosen praktik lapangan dan juga guru pemamong kami yang tentu mengarahkan kami untuk sebisa mungkin membuat modul ajar yang dapat memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Dokumentasi dari kegiatan diskusi kami dapat dilihat pada dokumentasi berikut ini. Kemudian saya juga akan coba berbagi kepada teman-teman ringkasan secara singkat modul ajar yang sudah kami buat seperti apa. Oke, karena kita sudah melakukan kegiatan plan atau perencanaan, tentu kalau hanya perencanaan saja semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya action atau do. Di bagian ini, pola pembelajaran lesion study yang dilakukan adalah kita melaksanakan pembelajaran di kelas berdasarkan modul ajar yang sudah kita siapkan. Adapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dapat teman-teman simak pada video berikut ini. Pertama-tama, peserta didik memberikan salam ketika guru masuk ke dalam ruangan kelas. Kemudian
Peserta didik bersama peguru berdoa bersama. Selanjutnya guru mengecek absensi atau kehadiran dari peserta didik. Setelah mengecek kehadiran dari peserta didik, guru selanjutnya melakukan apersepsi yang dimaksudkan untuk merefresh kembali ingatan peserta didik terkait materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Pada bagian apersepsi ini, guru sebisa mungkin memberikan demonstrasi secara kontekstual agar memudahkan peserta didik dalam mengingat kembali materi-materi pada pertemuan selanjutnya. Pada bagian ini, guru sebisa mungkin membuat peserta didik dapat mengingat kembali materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Berikut guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya memasuki kegiatan inti. Pada bagian kegiatan inti, guru memberikan penjelasan pada bagian awal terkait gambaran singkat materi yang akan dipelajari pada hari itu. Guru menggunakan project based learning, problem based learning, yang mana melalui pola ini guru memberikan masalah dan coba merangsang peserta didik untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi jawaban untuk didiskusikan dalam kegiatan kelompok. Melalui kegiatan inti pada bagian awal ini, guru sebisa mungkin memberikan gambaran secara umum dan memberikan pemahaman secara singkat terkait materi kepada peserta didik. Setelah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait konsep yang ada dan guru memberikan pertanyaan pemantik, selanjutnya guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya untuk mendiskusikan LKPD yang telah disediakan oleh guru. Adapun LKPD ini disusun sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik, yakni ada yang kontekstual dan juga ada yang audio visual. Demikian pula instruksinya berbeda-beda. Guru membimbing peserta didik dalam proses diskusinya melalui kelompok masing-masing. Jadi peserta didik diberikan kebebasan untuk berdiskusi dengan teman sebaya dalam kelompoknya terkait masalah atau persoalan atau soal yang harus diselesaikan dalam LKPD yang telah diberikan. Ketika peserta didik mengalami kesulitan dengan soal yang ada meskipun sudah melakukan browsing melalui internet dan referensi pembelajaran lainnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mendatangi guru untuk melakukan konsultasi. Jadi melalui proses diskusi ini, guru memberikan penjelasan kepada peserta didik apa yang peserta didik belum pahami dalam proses diskusinya. Setelah berdiskusi, guru kemudian memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi karena di kelas saya mengalami kendala terkait waktu yang sangat sedikit, jadi yang presentasi juga tidak semua kelompok, hanya perwakilan dari beberapa kelompok saja. Misalkan yang ada ini merupakan perwakilan dari kelompok finansial yang kemudian melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi bersama dengan teman-temannya dalam kelompok. Setelah melakukan presentasi, kemudian guru meminta peserta didik untuk memberikan apresiasi kepada teman kelompok yang melakukan presentasi. Selanjutnya guru memverifikasi konsep-konsep apa saja yang belum dipahami oleh peserta didik, terutama terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh teman kelompoknya. Setelah melakukan verifikasi terhadap konsep yang belum dipahami, guru kemudian membimbing peserta didik untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Setelah memberikan kesimpulan, selanjutnya guru dan peserta didik bersama-sama melakukan kegiatan penutup yang terdiri dari asesmen formatif, refleksi pembelajaran, pemberian tugas, doa, dan salam penutup. Pada bagian asesmen formatif, guru telah mempersiapkan soal-soal yang telah dikirimkan melalui WhatsApp group, demikian pula dengan tugas. Sementara refleksi pembelajaran dilakukan secara langsung, yang mana guru membagikan lembaran untuk kemudian peserta didik isi sebagai refleksi pada pembelajaran pada hari itu.
Setelah melakukan refleksi, selanjutnya guru dan peserta didik berdoa bersama sebagai kegiatan penutup. Dan setelah berdoa, peserta didik memberikan salam seperti biasa kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di tempat PPL saya, tentu ada begitu banyak tantangan dan juga tidak hanya tantangan, ada hal menarik yang saya jumpai di sana. Mungkin kita mulai dari apa saja yang menjadi tantangan yang saya hadapi selama kegiatan PPL. Yang pertama, karena saya merupakan tamatan dari sarjana sains, sarjana terapan yang merupakan pribadi atau mahasiswa yang benar-benar tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saat saya kuliah S1, tentu menjadi tantangan bagi saya untuk memahami begitu banyak hal baru berkaitan dengan seorang guru. Mulai dari cara membuat modul ajar, cara merancang pembelajaran yang benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik, dan masih banyak lagi tantangan lainnya berkaitan dengan dalam diri saya. Yang kedua, tantangan eksternal atau dari luar. Tentu saja dalam proses pembelajaran, tantangan pertama yang saya alami itu adalah terkait dengan waktu. Waktu pembelajaran di tempat saya PPL lumayan tidak efektif dikarenakan ada renovasi gedung sehingga peserta didik memiliki jam pelajaran yang tidak normal. Dari yang seharusnya itu 1 kali 45 menit tapi menjadi 1 kali 25 menit. Setiap pertemuan itu waktu pembelajarannya hanya 25 menit untuk memenuhi satu tujuan pembelajaran. Tentu saja hal itu menantang bagi saya, bisa memberikan pembelajaran yang bisa membuat peserta didik paham dan mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Yang ketiga itu terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang mana peserta didik masih belum paham terkait ini dan kaget dengan perubahan pembelajaran yang baru bagi mereka. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai pendidik berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, melakukan pembelajaran berdasarkan gaya belajar atau kemampuan mereka, dan tentu ini akan mengelompokkan mereka pada kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan gaya belajar mereka berdasarkan tes yang sudah kita lakukan. Dan hal ini tentu menjadi hal baru bagi mereka dan mereka cukup membutuhkan waktu untuk berinteraksi dengan teman lainnya yang menjadi baru dalam kelompok diskusi di dalam kelas. Tantangan yang berikutnya itu adalah terkait bagaimana bisa merancang media pembelajaran yang benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik sehingga setelah pembelajaran usai peserta didik benar-benar paham terhadap materi yang telah diberikan. Tentu ini menjadi tantangan menurut saya yang paling besar yang dihadapi dan menuntut kreativitas dan inovatif dari guru yang bisa dilakukan dengan banyak membaca, banyak riset, dan tentu juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya dalam merumuskan media pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Apakah hanya cukup dengan tantangan saja? Tentu saja tidak. Saya secara pribadi menemukan juga banyak hal menarik di dalam kelas saya. Yang pertama, mungkin karena saya adalah fresh graduate yang baru selesai dan kelihatan masih seumuran dengan mereka. Jadi anak-anak ini memperlakukan saya seperti teman sebaya mereka. Jadi ketika dalam proses pembelajaran mereka mulai mengganggu, tetapi sebagai guru ini menjadi hal yang tantangan juga sebenarnya, tapi cukup menarik dan menuntut profesionalitas dari kita sebagai guru untuk tetap memperlakukan diri sebagai seorang pendidik yang profesional. Hal menarik yang berikutnya, karena peserta didik ini termasuk dalam abad yang ke-21 ya, peserta didik pada abad ke-21 yang melek teknologi, saya benar-benar kagum dengan kemampuan mereka dalam mengakses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk teknologi. Karena anak-anak ini dalam tanda kutip sangat melek teknologi ya, karena memang usia mereka seperti itu, dan ini cukup menarik karena proses pembelajaran yang ada di era kini sebenarnya memang harus dituntut untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan untuk disajikan. Menarik yang terakhir, saya jujur secara pribadi baru menerapkan pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Dan ternyata anak-anak ini memang memiliki gaya-gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, dan masih banyak lagi perbedaan gaya belajar di antara mereka. Nah, ketika
pembelajaran saya lakukan berdasarkan gaya belajar, anak-anak ini menunjukkan progres yang sangat luar biasa karena mereka belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan disajikan dengan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, maka mereka juga dengan sangat mudah memahami pembelajaran yang ada. Tentu ini hal yang benar-benar menarik dan menjadi kebahagiaan tersendiri lah buat kita sebagai guru ketika melihat progres atau kemajuan dari peserta didik kita dalam memahami pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu saja hal yang menjadi tantangan dan menarik yang saya jumpai di tempat PPL saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Setelah kegiatan plan dan juga do telah selesai kita lakukan, belum selesai teman-teman proses pembelajarannya. Kita perlu melakukan hal yang terakhir tadi, yakni see. See artinya dalam bahasa Indonesia melihat. Tetapi dalam konteks PPL ini, see yang dimaksud adalah melihat kembali atau melakukan evaluasi atau refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi di bagian evaluasi ini, kalau di awal tadi kita sudah mulai dengan plan bersama DPL dan guru pamong, di refleksi ini atau di C ini kita juga melakukan refleksi dan evaluasi bersama dengan DPL dan guru pamong. Melalui proses C ini kita mendapatkan begitu banyak masukan dan saran yang tentunya mendukung kritik dan saran dari DPL dan juga guru pamong terkait proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apa saja hal yang perlu diperbaiki dan apa saja hal yang perlu dipertahankan untuk kemudian menjadi bekal dalam perbaikan proses pembelajaran pada PPL di semester 2. Baik teman-teman, karena kegiatan plan, do, dan see telah kita lakukan, maka proses pembelajaran lesson study telah selesai juga dilakukan. Maka dari itu video ini berakhir sampai di sini. Kiranya apa yang sudah saya bagikan, pengalaman saya dalam kegiatan PPL pada semester 1 ini bisa bermanfaat bagi calon guru profesional, Bapak Ibu guru hebat di luar sana. Dan jika ada masukan dan saran silakan disampaikan, dan kiranya hal-hal yang menjadi tantangan, kendala yang saya hadapi, strategi untuk mengatasinya dapat juga Bapak Ibu guru terapkan dalam proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru sendiri, baik dalam kegiatan PPL semester berikutnya ataupun dalam proses pembelajaran di kemudian hari jika sudah benar-benar menjadi guru yang profesional. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini.